teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rahma Auralia. Di sini kita bakal bahas soal UTS geometri ruang yang kemungkinan bakal muncul di soal UTS kalian. Karena salah satu dosen juga ada yang memberikan soal ini sebagai referensi kalian untuk belajar. Langsung aja kita ke soal nomor yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH. Terus kita ditanya dulu nih yang A, sebutkan bidang yang berimpit dengan bidang ADHE. Karena kita disuruh yang berimpit, kita maknai dulu berimpit itu apa. Jadi kalian bisa buka buku geometri ruang kalian, buku modul geometri ruang kalian pada halaman 16. Di situ disebutkan juga dua bidang berimpit. Pengertiannya itu apa? Aku bacain ya. Bidang A dan bidang B dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang A juga terletak pada bidang B, atau setiap titik yang terletak pada bidang bidang B juga terletak pada bidang A. Jadi maknanya itu apa teman-teman? Maknanya itu jika ditanya bidang yang berimpit dengan bidang itu sendiri, maka jawabannya itu bidang itu sendiri. Misalkan di sini bidang ADHE itu berimpit dengan dia sendiri. Bentar ya, ini nge-lag. Nih. Ini bidang ADHE nih. Dia itu berimpit dengan bidang dia sendiri karena setiap titik-titik yang ada di bidang ADHE juga berada di bidang ADHE. Gitu. Selanjutnya, sebutkan bidang yang sejajar dengan bidang ADHE. Bidang yang sejajar itu bisa kita lihat juga pengertiannya di buku geometri ruang kalian halaman 16. Bidang yang sejajar. Bidang A dan bidang B dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Jadi di antara bidang ADHE ini bidang mana yang tidak memiliki garis persekutuan? Garis persekutuan itu apa? Garis yang tidak berhubungan langsung dengan si bidang ADHE ini. Jadi bisa kita lihat di kubus ini, bidang ADHE ini dan juga bidang BCGF ini mereka tidak memiliki titik persekutuan, maka bidang ADHE sejajar dengan bidang BCGF. Selanjutnya yang C, sebutkan bidang yang berpotongan dengan bidang ADHE. Untuk bidang yang berpotongan ini banyak banget ya, karena semuanya memiliki garis persekutuan. Di sini aku sebutin dulu. Bidang ADHE itu punya garis AD, DH, HE, dan EA. Bidang ADHE dia bisa berpotongan dengan bidang ini Ini ADHE. Dia bisa berpotongan dengan ABFE, FE, ini yang depan, sisi depannya. Selanjutnya dia bisa juga berpotongan dengan ABCD, ini yang bawah karena dia memiliki persekutuan di AD. Selanjutnya DCGH itu yang belakang, ini yang belakang memiliki garis persekutuan di DH. Selanjutnya EFGH yaitu yang atas nih memiliki garis persekutuan di HE ya. Selanjutnya yang D, sebutkan bidang-bidang diagonal yang melalui ruang AG dan memotong bidang BCGF. Bidang yang melalui ruang AG dan berpotongan dengan BCGF itu ada bidang ABGH, ini ABGH, jadi bentuknya kayak tahu kotak, dipotongnya diagonal gitu, jadi jadi prisma segitiga gitu. Bentuknya jadi prisma segitiga karena dia dipotongnya diagonal. Dan bidang CDEF sama, udah dia tahu kotak dipotong jadi dua segitiga, nanti dipotong lagi secara diagonal yang bersebalikannya di CDEF gitu. Jadi kayak bayangin aja kalau misalkan ada soal kotak nih, kalian bayangin aja tahu kotak gimana nya dia dipotong diagonal, gimana nya dia dipotong tegak lurus gitu aja guys.
Selanjutnya yang E ini sebutkan garis-garis. Yang pertama, persekutuan antara BCGF dan EFGH. Tadi yang aku bilang, garis persekutuan itu adalah garis yang terletak pada bidang A dan garis yang terletak pada bidang B. Di sini kita ditanya persekutuan antara bidang BCGF dan EFGH. Mana nih di antara huruf ini dia memiliki kesamaan? Di mana? Di GF dan FG. Ya. Jadi garis persekutuan itu ada di FG. Selanjutnya persekutuan antara garis ADHE dan CDHG. Di mana persekutuannya? Di DH. Ini DH, salah buletin. Ini DH nih, ini juga DH. Jadi garis persekutuan itu ada di DH. Selanjutnya ada persekutuan antara garis ABGH dan EFGH. Garis persekutuannya itu ada di GH karena kedua bidang ini sama-sama melalui garis GH. Selanjutnya persekutuan antara garis ABGH dan BCGF. Di mananya? Kayaknya ini salah nih. Dia itu ABGH dan BCGF. Seharusnya itu persekutuannya itu ada di BG ya. Sini salah nih, koreksi BG. Karena sama-sama bertemu ya, walaupun di sini itu dia tidak ada keterangannya di garis-garis ini. Di BG ini mereka itu nggak ada keterangannya, tapi karena mereka bersekutunya di sini, maka tulisnya BG atau GB. Jangan H, karena di BCGF ini dia tidak melalui H. Gitu. Ya. Kita lanjut ke soal kedua. Lukislah 5 tegak TABCD jika ABCD adalah persegi panjang dengan AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 3 cm. Gunakan sudut 45 derajat. Perbandingan proyeksi 2:3. Itu 5 sih ya. Pertama itu kita cari garis ortogonalnya dulu. Garis ortogonalnya itu kita masukin si BC, si BC 3 cm. Tuh. Terus kita masukin juga perbandingannya. Dikali 2/3. 3 dikali 2/3 sama dengan 6/3. Maka garis ortogonalnya itu sama dengan 2 cm. Nah, selanjutnya kita cari diagonalnya. Diagonalnya itu sama ya kayak nyari segitiga siku-siku. Akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan berarti AB-nya itu tadi kan 4 ya. 4. Terus BC-nya itu 3. Tinggal masukin angkanya. Akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 itu 5 cm. Nah, udah ketemu diagonalnya, maka AO itu adalah perbandingan dari garis ortogonal dengan diagonal. Maka AO-nya ada di 5/2. Selanjutnya kita nyari OT-nya. Ini T ya, maaf ya nggak dikasih keterangan. Kita cari OT dari titik O ke T itu berapa? Kita sama tadi pakai rumus Pythagoras juga. Akar dari AT, atau kalian juga bisa AB atau bisa AC atau bisa AD, terserah. Tapi di sini aku carinya pakai AT karena biar apa? Biarin karena lebih simpel. Akar dari AT kuadrat dikurang AO kuadrat sama dengan akar dari
2 akar 2. Kenapa 2 akar 2? Karena dia diagonal ya. 2 akar 2 kuadrat dikurang 5 per 2. Masukin si AO nya tadi, kuadrat. Sama dengan 8 dikurang 25 per 4. Sama dengan akar 7 per 2. Atau sama dengan 1,32 cm. Selanjutnya, tadi kan udah diketahuin ya nih si sudutnya nih. Sudutnya itu 45 derajat. Sama dengan 2 per AT. Kenapa 2 per AT? Karena kan kita kan mau nyari sudut ya. Makanya nih kita nyari yang ininya nih. Tuh. Kita nyari sudutnya. Soalnya kalau limas ini kan dia kan harus mengandalkan sudut ya. Dia kan tidak tegak lurus gitu. Dia ada kemiringan. Makanya kita harus mencari kemiringan tersebut agar bisa menciptakan gambar yang sempurna. Kita cari dulu melalui si cosnya. Cos 45 derajat sama dengan 2 per AT. Maka AT sama dengan 2 dibagi 1 per 2 akar 2. Sama dengan 2 akar 2 atau 2,8 cm. Berarti dari sini ke sini itu 2,8. Gambarnya harus kayak gitu. Jadi semua itu harus dihitung dulu baru kalian bisa gambar. Dicari dulu ini semuanya. Dicari garis ortogonal, dicari diagonal, dicari AO-nya, dicari OT-nya, dicari AT-nya. Itu baru kalian bisa gambar seperti ini. Ini nggak bisa asal karena kemarin juga aku gambarnya itu seperti ini dan memang diukur langsung oleh si dosennya. Gitu guys. Selanjutnya ini ada nomor 3 nih. Oh, jadi soalnya nggak ditulis, jadi kita pindah aplikasi dulu, kita bacain dulu. Maaf. Nih. Mana ya? Ini tadi udah. Nah, ini soalnya. Benar nggak ya? Oh iya benar. Ini soalnya. Diketahui panjang rusuk pada kubus ABCD EFGH adalah 8 cm. Dengan titik P terletak pada titik potong antara diagonal BD dan AC. Maka jarak antara titik G dan P adalah, kita nyari jarak antara titik G dan P. Oke. Di sini yang diketahui itu kan si P-nya itu kan terletak di antara ABCD. Nah, terus berarti kita bisa nyari dong si CP-nya itu berapa? PG maksudnya. PG-nya itu berapa melalui rumus apa? Rumus Pitagoras. Nah, tadi ketahui kan kalau kubus itu panjangnya sisinya itu sama semua ya. Jadi kita kan diketahui tadi panjang sisi kubus itu 8 cm. Kita tinggal masukin aja. Karena tadi kita pakai rumus Pitagoras ya, berarti kita tinggal masukin aja ke segitiga yang ini. Tuh. Oke. Dari C ke G ini 8 cm. Dia tetap karena dia itu tidak mengalami perubahan bentuk baik diagonal maupun dibagi 2 ya. Selanjutnya P ke G, karena dia diagonal ya, setengah diagonal ruang ya, berarti kan P ke G dia di bawah, si G nya itu di ujung. Karena dia itu diagonal ruang, maka 4 akar 6 ya, 4 akar 6. Selanjutnya dari CP nya itu, maaf salah, CP-nya itu karena dia diagonal bidang, setengah diagonal bidang, maka dia 4 akar 2. Oke, tinggal kita masukin angkanya karena tadi udah diketahui. Oh ya, di sini ada nih cara cari CP-nya tuh. Setengah dikali 8 akar 2. Kenapa 8 akar 2? Karena 8 akar 2 merupakan keseluruhan dari diagonal bidang. Karena CP itu kan, ini kan di tengahnya, CP di sini nih, dia cuma setengah tuh. Makanya kita kali setengah, alias kita bagi 2, sama dengan 4 akar 2. Nah, tadi angka yang udah kita dapetin tadi, kita tinggal masukin ke PG. PG sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 64 ditambah 16 dikali 2. Sama dengan akar 64 dikali 32. Sama dengan akar 96. Akar 96 ini kita sederhanain dulu karena dia nggak bisa langsung, dia irasional. Maka kita sederhanain, jadi 16 dikali akar 16 dikali akar 6.
maka hasilnya adalah 4 akar 6. Nah, ketemu deh tuh. Berarti tadi aku salah jelasin ya. Sebenarnya bisa langsung karena itu kan diagonal ruang. Cuma kalau kalian suruh nyari, karena nyari itu kan pakai rumus ya. Kalian nyari seperti ini ya, guys. Kemarin juga aku tuh ngerjain langsung itu tuh dimarahin. Maaf. Nah, selanjutnya kita kerjain yang nomor 4. Nomor 4 soalnya juga nggak ada, kita buka lagi soalnya. Nah ini, pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke diagonal ruang AG adalah jarak titik B ke diagonal ruang AG. Jarak titik P ke diagonal ruang AG. Salah ya? Nah ini. Jarak titik P ke diagonal ruang AG. Ini diagonal ruang AG. Ini diagonal ruang AG dari A ke G. Terus tadi kita udah dikasih tahu bahwasannya titik P itu terletak di tengah-tengah diagonal ruang AG. Ini titik P. Tuh. Maka kita bisa cari jarak dari titik P ke diagonal ruang AG melalui rumus Pythagoras. Tapi sebelum itu kita nyari dulu panjang AG-nya itu gimana. Berapa? Kita cari melalui rumus Pythagoras juga. Akar dari GC, ini GC, ini GC, GC ditambah AC. Ini AC. Nah, akar dari GC kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Kenapa 6 akar 2? Kan diagonal bidang. Oke, kita cari lagi. Oke, kita balik lagi. Maksudnya akar 36 ditambah 36 dikali 2 sama dengan akar 36 ditambah 72 sama dengan akar 108. Atau bisa kita ubah karena dia irasional. Sama dengan akar 36 dikali 3 sama dengan 6 akar 3. Oke. Selanjutnya, kita tinggal cari si jarak P ke diagonal AG. Oke. Kita cari pakai apa? Pakai Pythagoras sama. Tapi Pythagorasnya kita modifikasi. Jadi kayak gini. Setengah AG dikali PB. Maaf ya, ini P. Tuh. Setengah AG dikali PB sama dengan setengah AB dikali BG. Setengah AG dikali PB. Tuh. Ya, lalu setengah AB dikali BG. Ya. Oke, kita tinggal masukin ruang ininya. Apa namanya? Angkanya. Karena tadi kan yang belum kita ketahui itu kan ada si PB ya. Jadi kita tinggal masukin si AG-nya. AG-nya itu kan udah kita ketahui ya, si setengah AG itu kan merupakan si diagonalnya diagonal si ruang kubus ini sama dengan 6 akar 3 dikali PB sama dengan 6 dikali 6 akar 2. PB-nya tetap di sini, terus kita pindahin ke sebelah semua. Jadi 6 akar 2 per akar 3 dikali 3 akar 3 per 3 akar 3. Kenapa aku kaliin kayak gininya? Karena akar 3 itu dia nggak boleh di bawah, guys. Ya, akar 3 itu dia nggak boleh di bawah. Akar 3 nggak boleh di bawah. Itu ketentuannya. Jadi hasilnya adalah 6 akar 6 per 3 cm. Itu jarak dari P ke B. Jarak dari P ke B nya itu adalah 6 akar 6 per 3. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh garis BG di bidang BDHF?
Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh garis PG di bidang BDHF? Oke. Selanjutnya nih, tadi berapa jarak PG ke bidang BDHF? Oke, kita main di Pythagoras lagi. Tapi ini bedanya udah perpotongannya melalui bidang, bukan melalui si garis-garis tadi. Oke, kita hitung. Pertama kita cari si jaraknya dulu ya. Tadi kan kita kan nggak dikasih tahu ya angkanya berapa, jadi jawabannya itu merupakan si apa ya, sudut ya, sudut. Jadi kita cari dulu nih si PBG-nya. Yang kita mau cari tahu itu apa? Si PG-nya. Karena apa? Dia diagonal bidang, tapi dia dipotong oleh bidang juga. Oke, kita cari aja langsung. Kita diketahui itu kan kalau BG, mana BG? BG-nya kan diagonal bidang ya. BG ini dia diagonal bidang, tapi dia tidak dipotong lagi, tidak setengah lagi gitu. Maka itu udah kita ketahui A akar 2. Terus kita diketahui juga kalau misalkan si PG-nya itu, PG ini kan setengahnya. Tuh setengah. Berarti tinggal setengah dikali EG ataupun si BG sama aja ya, karena kan emang di situ-situ juga titiknya gitu. Oke. Sama dengan PG setengah dikali BG. Nih biar kalian gak bingung, ini BG aja deh. BG tuh sama dengan setengah dikali A akar 2 sama dengan A per 2 akar 2. Oke, udah ketemu. Selanjutnya kita cari sinnya. Sin sama dengan depan per miring. Depannya itu si 2 akar 2 per 2 nih. Terus miringnya itu A akar 2, miringnya A akar 2 nih. Sin alfa sama dengan 1 per 2 sama dengan 30 derajat. Udah ketemu tuh. Dah, selanjutnya kita bahas lagi soal nomor 6. Soal nomor 6 itu soalnya diketahui kubus ABCDEF GH jika theta adalah sudut antara bidang AFH dan EFH, maka sin theta adalah, kita nyari sin lagi nih. Kalau nyari sin mah gampang ya, dia kan nggak main di angka ya, mainnya cuma di sudut-sudut aja. Itu pun barangkali ada sudut yang berulang gitu. Oke, pertama-tama kita cari dulu mana ini? Oh, kita nyari EAD dulu. Tadi kan udah diketahui ya, kita kan nggak diketahui tuh angka dari sisinya berapa. Jadi kita misalkan aja panjang sisinya itu A. Dari E ke A itu kan A. Oke. Terus dari dari A ke O itu A ke O. Dari A ke O itu mana nih? Oh ini nih, titik tengah-tengah ini O ya. Titik tengah-tengah ini O. Oke, ini O aku tebelin. Nah, tuh. Titik tengah-tengah itu O. Oke. Kita cari AO dulu. Gimana caranya? AO itu AO itu dia kan karena ada di tengah-tengah ruang.
tengah-tengah bidang, tapi dia melalui ruang juga. Karena kita diarahinnya ke segitiganya itu menjorok dari AH, F, tuh dia membelah gini di tengah-tengah, tuh. Maka kita ambilnya dari segitiga ini dulu, karena dia yang paling dekat. EAO. Kita cari AO. Gimana caranya? Sama aja, sama-sama pakai Pitagoras. Akar dari A kuadrat ditambah setengah A, akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari A kuadrat ditambah 1/4 dikali A dikali 2 dikali A kuadrat. Sama dengan akar 3/2 A kuadrat sama dengan A akar 3/2. Oke, ininya udah ketemu nih, si AO nya udah ketemu. Kita tinggal cari EO. EO nya itu ini nih. Dia jarak dari si E ke O. Jarak dari E ke O ini. Kita cari setengah. EO itu adalah setengah dari EG. Sama kan? Tadi kan si itunya udah ketemu ya. Si EG nya itu kan dia kan emang setengah kan, setengah dari bidangnya. Jadi setengah dikali A akar 2. A akar 2 itu emang setengah dari bidang ya. Setengah akar 2 itu merupakan setengah bidang, setengah diagonal bidang, maksud aku gitu. Sama dengan A akar 2/2. EO nya juga udah ketemu. Salah tadi aku salah ngelingkerin ya, maaf ya. Nah, selanjutnya itu kita langsung aja masukin angka-angka tersebut ke dalam persamaan sin. Oke. Kita cari A per sin. Emang kita kenapa sih pakai A per sin? Karena kita mau nyari dari sudut si. Bentar, aku lihat lagi soalnya. Karena kita emang mau nyari si theta antara bidang AFH dan EFH. Theta antara bidang AFH dan EFH. Theta antara bidang AFH dan EFH. Jadi AFH ini adalah dia AFH ini dia adalah diagonal ruang, tapi bentuknya itu kayak sepertiga diagonal ruang. Terus EFH, nah nih segitiga ini tuh EFH ya. EFH itu segitiga yang ini, EFH. Nah, kita cari jarak antara ini nih, berarti jarak di sudut E nih. Aku misalnya pakai segitiga yang atas nih, jarak di sini nih. Oke, kita cari A per sin theta sama dengan 2 per A akar 3/2 per sin 90 sama dengan akar 3 per akar 2 dikali sin 90 sama dengan 1. Sin tetanya sama dengan akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Kenapa? Karena akar ini nggak boleh di bawah, guys. Akar ini nggak boleh di bawah, maka kita harus kalikan biar akar itu tidak di bawah. Hasilnya adalah 1/3 akar 6. Maka sinnya itu adalah sin 1/3 akar 6. Tapi karena di sudut istimewa itu nggak ada 1/3 akar 6, maka kalian tulis aja kayak gini. Atau kalau kalian mau, kalian bisa cari di kalkulator berapa nilai dari sin 1/3 akar 6. Oke, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya mana ya tadi ini? Bidang 5 TABCD membentuk bujur sangkar dengan sisi 4 cm. Jika bidang TAB tegak lurus dengan bidang alas ABCD, maka segitiga TAB sama kaki dan tinggi limasnya 2 akar 5. Maka sudut antara TD dengan bidang alas adalah
Maaf. Sudut, maaf. Sudut antara TD dengan bidang alas ini ya, bidang alasnya ini ya. Oke. Itu berapa jaraknya? Sudutnya membentuk sudut berapa? Oke, kita cari dulu. Kita cari panjang si DO. Nih, DO. Aduh, aku nebelin ulang ya guys, karena ini membingungkan kalian pasti. Jadi jarak di antara TD ke si bidang ini itu berapa? Karena ditanya bidang berarti kita harus tegak lurus dong. Tegak lurus antara bidang dengan si TD. Gimana biar tegak lurus? Kita ambil di tengah-tengah si AB. Nih, kita ambil di sini. Sep. Dia bakal tegak lurus nih dan bertemu dengan si titik C. Tuh. Tegak lurus. Dan berpotongan di sini. Tuh. Ya kan, ketemu kan sudutnya. Maka kita cari si panjang DO-nya itu berapa. Kita bisa pakai rumus Pythagoras lagi kalau misalkan kita pakai titik O. DO sama dengan akar AD kuadrat ditambah AO kuadrat. Maka akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. Akar 20 ini kan dia kan irasional. Bisa kita sederhanain lagi jadi akar 4 dikali akar 5. Akar 4 itu 2, akar 5 itu tetap. Nih, hasilnya DO itu 2 akar 5. Panjang DO 2 akar 5. Terus kita cari tannya. Kenapa aku cari tan? Karena dia itu diketahui tuh ininya nih 2 akar 5 sama si ininya. Kalau tan itu apa? Desa ya, depan per samping. Karena ini diketahui ini depan si sudut ini sama sampingnya, maka kita pakai tan. Oke? Nah, tan sama dengan desa depan per samping sama dengan TO per TD sama dengan 2 akar 5 per 2 akar 5 sama dengan 1. Maka tan 1 adalah 45 derajat. Jadi sudut panjang dari garis TD ke bidang itu adalah 45 derajat tan. Ya, tan. Ingat kenapa tadi aku pakai tan? Karena yang diketahui adalah desa dan yang bisa kita cari adalah desa. Kenapa nggak pakai ini cos atau sin? Karena kita nggak bisa nyari ini guys. Ya, kita nggak diketahui itu berapa panjangnya. Karena kita nggak bisa menentukan. Kalaupun bisa, ya sulit juga ya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini udah beda soal lagi nih guys. Dia udah soal tahun keberapa ya? 2023 apa? Oke. Nih, dia ada 6 soal lagi. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Maka jarak titik C ke bidang BDG adalah BDG. Oke, berarti membentuk segitiga lagi nih. Oke. Tadi itu ditanya sudut titik C ke bidang BDG. Kita cari dulu nih mana bidangnya nih. BDG. Nah, bentuk segitiga lagi.
Tapi segitiga sama kayak tadi, sepertiga ruang. Bukan setengah ruang, tapi sepertiga ruang. Gimana cara kita carinya? Pertama itu kita cari titik tengahnya dulu. Titik tembus antara bidang C kepada si bidang ini. Titik tembus antara bidang C dan bidang BDGH. Kita titikkan di sini. Tegak lurus ya. Nggak boleh kita menyamakan. Kita harus tegak lurus. Jadi kalau misalkan ditanya jarak, nggak bisa kita cuma jarak ke sini. Iya, memang terhitung jarak, tapi itu tidak apa ya, tidak relevan gitu, karena mencari jarak itu harus tegak lurus. Nggak boleh seperti itu. Oke. Tegak lurus antara bidang BDG Bandung. Nah, kita udah dapat. Nah, ini kita namain titik apa? Titik O aja ya kan. Nah, udah ketemu nih segitiga baru. Segitiga mana nih? Iya ini. Segitiga GC. Oh ya, ini kan tengah-tengah nih, tengah-tengah bidang. Ini P ya. GCP. Kenapa ada O di sini? Kan tadi aku bilang ini harus tegak lurus karena jarak. Nah, kita cari dulu si panjang PC-nya. PC sama dengan setengah AC, ya kan? Karena dia setengah bidang dong. Setengah diagonal bidang sama dengan setengah dikali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2 cm. PC udah ketemu, 2 akar 2 akar 2. Selanjutnya kita cari PG. PG nya itu akar dari PC kuadrat ditambah GC kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 4 dikali 2 ditambah 16 sama dengan akar 24. Akar 24 irasional lagi, kita harus sederhanain lagi, sama dengan akar 4 dikali akar 6. Akar 4 itu 2, akar 6 itu tetap, berarti 2 akar 6. Ketemu PG 2 akar 6. PG itu keseluruhan ya, nggak ada di O ya. 2 akar 6. Nah, selanjutnya kita cari jarak dari O, ini O, ke si C-nya. Jarak OC. OC itu bisa kita masukin ke rumus yang tadi, yang di atas tadi. Sama kayak yang tadi, setengah PC dikali PG. Setengah PC dikali PG sama dengan setengah PG dikali OC. Kita tinggal masukin rumusnya, yang belum ketemu apa? OC. Oke, 2 akar 2 dikali 4 sama dengan 2 akar 6 dikali OC. OC sama dengan 4 akar 2 per 2 akar 2 per 2 dikali akar 2 sama dengan akar 3 per akar 3. Harus dikali 3 lagi. Karena apa? Karena dia nggak boleh di bawah, guys. Oke, maka OC sama dengan 4 per 3 akar 3 cm. Ketemu si OC adalah 4 per 3 akar 3 cm. Maka jarak dari titik C ke BDG adalah 4 per 3 akar 3. Nah, ketemu tuh. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Kita lihat dulu soalnya ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan garis GC, jarak titik C ke bidang BPD adalah jarak titik P ke bidang pada pertengahan garis P. Oh ya, jarak titik C ke bidang BPD. P di GC terus C ke bidang BPD. Oke.
ya bahwasannya panjangnya itu adalah berapa tadi? C ke P 5 berarti 10 ya. Panjang sisinya itu totalnya 10. Tapi ini diketahuinya itu emang 55 gitu, karena kan emang ya konsepnya gitulah. Nah, tadi itu ditanya itu panjang titik P ke bidang BDC. Tadi kayak yang tadi aku bilang, dia nggak boleh asal langsung brek gitu ke titik P, tapi kita harus mengambil titik potong atau titik yang tegak lurus atau titik tengah ya, tergantung kalian nyebutnya gimana. Titik ini, maka kita dapat segitiga baru lagi, namanya adalah segitiga. Oh ya, ini yang bawah ini C aksen ya. Oke, kita dapat segitiga lagi yang namanya PCO. Tadi yang udah diketahuin, P ke C itu 5. Terus C ke O itu karena dia itu kan diagonal, setengah diagonal bidang, maka dia 5 akar 2. Terus kita tinggal cari jarak nih antara C ke ini nih. Dengan cara apa? Cari dulu si PO. Ya, PO nya kita cari dulu. PO nih, kita lihat sini. PO atau OP sama dengan akar dari CP kuadrat ditambah OC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat sama dengan 25 tambah 50 sama dengan akar 75. Akar 75 ini kan irasional lagi nih. Kita pecah dulu atau kita sederhanain dulu. Jadi akar 25 dikali 3 sama dengan akar 25 itu 5, akar 3 itu tetap berarti 5 akar 3. Jadi panjang si PO nya ini 5 akar 3. Tuh, ketemu. Selanjutnya kita cari jarak dari C ke C aksen. Kita tinggal masukin aja rumusnya. OC dikali CP sama dengan OP dikali C aksen sama dengan 5 akar 2 dikali 5 sama dengan 5 akar 3 dikali CC aksen. Terus CC aksen ini kan dia kan belum diketahui ya, dia pindah ke sini nih biar gampang hitungnya. 5 akar 2 per 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 5 per 3 akar 6 cm. Ketemu tuh jaraknya. Jadi jarak, bentar, sini. Nah, nih. Jadi jarak antara titik C ke bidang yang apa tadi? Bidang BDP. BDP adalah berapa tadi? 5 per 3 akar 6. 5 per 3 akar 6. Tuh, ketemu. Oke, simpen dulu. Duh, ngelag banget. Ayo dong. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu kita punya nih. Diketahui limas beraturan TABCD dengan ABCD adalah persegi yang memiliki panjang sisinya itu 4 cm dan jarak dari titik T ke A, titik puncak ke titik A itu 6 cm. Terus jarak dari titik C ke garis AT itu berapa? Jarak dari titik C ke garis AB itu berapa?
jarak dari titik P ke titik C ke garis AB itu berapa? Oke. Ke garis AT maksudnya. Nah, tadi kan kita kan udah diketahuin ya bahwasannya si titik T, maaf, tadi tuh TA-nya itu 6, AB-nya 4. AB-nya 4, TA-nya 6. Oke. Ini 6, ini 4. Kita cari dulu ininya nih. Luas dari segitiga. Segitiga apa? Segitiga ininya. Segitiga keseluruhannya. Luas sama dengan setengah dikali A sekali tinggi. Oke. Tadi kan tingginya kan belum kita ketahui ya. Yang diketahui itu cuma panjang dari A ke T. Yaitu kita tinggal masukin aja setengah dikali AC dikali TO sama dengan setengah dikali AT dikali CP sama dengan tadi udah ketemu kan ini nih tuh, jadi kan udah ketemu nih, maaf bentar. Oh ya, kita gambar ulang aja deh nih. ABC, segitiga ABC nih yang bawah. ABC itu kan panjang sisinya kan ini 4, ini 4. AC-nya belum diketahuin kan? Itu kan diagonal dari bidang. Kita tinggal cari AC-nya, sama pakai kuadrat, itu hasilnya 4/2. Di sini 4/2. Terus tinggal cari segitiga TOC. Segitiga TOC. TO-nya kan belum diketahui nih. TO belum diketahui. Terus OC-nya itu tadi kan dia kan setengah diagonal bidang. Sama aja, berarti tinggal si AC dibagi 2, berarti 4/2. Terus TC-nya tadi kan udah ketemu ya, TC itu sama aja karena kan ini kan persegi ya. Persegi berarti panjang ini ke sini ke sini ke sini itu kan sama. Berarti sama 6 cm, sama kayak titik A ke T. Tinggal kita masukin aja ke rumus Pitagoras. Kan dia kan mau nyari sisi ini kan, berarti kan dikurang. Berarti 6 kuadrat dikurang 2/2 kuadrat sama dengan 6 dikurang 8 sama dengan 2/7 nih, ketemu nih. Tinggal masukin ke rumus segitiga ini tadi. Tuh. Tinggal masukin ke sini, setengah dikali A dikali T. Oke. Tinggal masukin setengah dikali AC, setengah dikali 4/2 dikali 2/7 sama dengan 8/14 dikali setengah dikali AT dikali CP. AT tadi 6 dikali CP. CP-nya itu belum diketahui. Berarti 6 dikali CP sama dengan CP sama dengan 8/14/6. Berarti hasilnya berapa? 4/3/14. Berarti panjang CP, aduh aku nulis di mana ini? Ya, aku sebutin aja ya, panjang CP atau jarak dari titik C ke bidang ke garis AT adalah 4/3/14. Oke. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya. Buset, sejam nih. Soal selanjutnya itu ada yang masalah kamar-kamar itu ya, yang lampu kalau nggak salah nih, woi, lampu. Nah nih bener, kamar Yani berbentuk balok dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 3 meter. Yani memasang lampu di tengah-tengah rusuk tegak salah satu pertemuan di dinding kamarnya. Jarak sinar lampu terjauh di kamar Yani itu berapa? Oke, kita pakai segitiga lagi dong. Oke, apa-apa. Segitiga. Tadi kan diketahui balok ya, panjangnya ini 4, maaf, ini 4,
tingginya 3, lebarnya 3. Maaf. 4, ininya 3, lebarnya 3. Dah. Berarti kita tinggal cari nih, karena kan dia di tengah-tengah ya. Tadi naruh lampunya kan tengah-tengah tuh. Tengah-tengah ya, berarti dia di tengah-tengah sini. AD, AC itu D atau O ya? Ya udah nggak apa-apa, kita cari dulu aja. Tadi nyari AC, AC itu gimana? AC itu adalah setengah 1/2 atau pakai rumus Pythagoras aja langsung. AC itu kan dia kan di tengah-tengah nih, kita bisa pakai rumus Pythagoras lagi. Tadi itu kan lebarnya kan 3 ya, berarti tinggal iniin aja, akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, jadi hasilnya akar 16 ditambah akar 9 sama dengan akar 25. Akar 25 itu 5 cm. Selanjutnya kalau AC udah ketemu, kita cari si AD. Nih AD sama dengan setengah AE sama dengan setengah kali 3 sama dengan 3/2. AD sama dengan, kenapa kayak gitu, AO kali maksudnya. Oh ya, AO sama dengan 3/2. Oke, ini apa saja nih. Terus kita cari OC nya. OC nih, dari O, C, O. OC nya itu adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 3/2 kuadrat. Akar dari si AC ditambah AO. Oke, sama dengan akar dari 25 ditambah 9/4 sama dengan akar 109/4 sama dengan akar 1/4 dikali 109 sama dengan setengah akar 109 tuh. Oke, udah ketemu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ini kubus lagi, bentar kita simpen dulu biar nggak hilang. Oke. Kenapa sih? Diketahui kubus ABCD EFGH, titik M berada di rusuk AB sedemikian sehingga AM banding BM sama dengan 2/1. Titik N adalah titik tengah rusuk CD. Jika A adalah sudut yang terbentuk antara garis MC dan EN, maka cos alfa adalah, ditanya itu cos. Nanti kita cari dulu. Nah, kubus itu kan 3A. Berarti panjang dari AM, ini AM. Ya Allah. Berarti tadi AM, maaf. Kenapa dia nggak mau? AM nih, berarti AM itu sama aja panjangnya ke CN, sama juga panjangnya ke PH, sama juga panjangnya itu A. Selanjutnya MD itu sama aja panjangnya ke ND, sama juga panjangnya ke DP, sama dengan 2A. Berarti segitiga MNP sama dengan 2A akar 2. Oke. Berarti tadi PQ itu garis tinggi segitiga sama sisi. Terus MNP tinggi segitiga sama sisi MP.
panjang BP dapat ditentukan pada segitiga BDP. Sehingga segitiga BPQ kita dapat mencari nilai cos. Jadi karena diketahui tuh BP-nya itu A akar 22. Kenapa? Karena dia itu seperenam dari ruang, maka kita dapat ketahui bahwa BP itu adalah nih A akar 22. Kenapa dia nggak mau? A akar 22. Selanjutnya diketahui juga PQ. Nih PQ itu dia juga sepertiga diagonal ruang. Ya, maka dia A akar 6. Selanjutnya BQ ini 2/3 diagonal bidang, maka 2A akar 2. Kita nyari nilai cos BPQ. Kalau cos itu berarti di sini BPQ, segitiga BPQ, berarti P-nya. Nih, BPQ cos itu sama dengan samping per miring. Sampingnya A akar 2, sampingnya itu ya A akar 22. Terus sampingnya itu A akar 6, terus miringnya A akar 22. A akar 6 per A akar 22. Oke. Yang kita masukin aja. Sama dengan, tadi kita udah hitung di kalkulator ya. A akar 6 per A akar 22 hasilnya adalah 5 akar 33 per akar 33. Tapi karena 33 itu nggak boleh di bawah, maka kita kali akar 33 lagi. Maka aneh banget, maaf, ulang. Nggak gitu penjelasannya. Kan udah diketahui ya, kalau akar itu nggak boleh di bawah, maka kita harus kali lagi. Jadi A akar 22 lagi. Jadi A akar 6 per A akar 22 dikali akar A akar 22 dikali akar A akar 22, hasilnya segini, 5 akar 3 per 33 gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nih soal kubus lagi, tapi kita cari sin. Kita baca dulu soalnya. Kubus PQRS TUVW memiliki panjang rusuk 10 cm. Sudut antara PV dan bidang PQRS adalah theta. Nilai cos theta adalah, cari cos theta. Kenapa itu sin? Oh, agaknya ketukar ya. Anjay, ketukar. Berarti tadi maaf, yang ini itu untuk penjelasan soal nomor 6. Maaf. Yang ini itu untuk soal nomor 6. Nah, yang ini soal nomor 5. Maaf ya, ketukar. Anjir, nggak nyangka. Oke. 10 cm. Oke. Enggak, bener. Tapi itu kamu nyarinya sin. Oh ya, berarti kita tinggal ubah aja ke cos. Oke, maaf. Tinggal ubah aja ke cos ya, sumpah pusing. Nih, jadi tahu gitu kan, tingginya itu kan 10 cm. Maaf ya, itu tadi beneran gak ketukar kok. Itu cuma aku salah di sini. Ini aku nyarinya itu sin, bukan cos.
Gak apa-apa, kita tinggal cari cosnya. Woi, mati guys stilusnya. Kita tinggal cari cosnya. Oke, itu salah ya, itu sin ya, kita abaikan aja. Tadi kita tahu panjang itu kan 10 cm ya, 10 cm di sisinya. Berarti kita tinggal cari aja. Tadi itu jarak dari titik A ke diagonal alas, ya kan? Jarak dari iya benar kan? Ulang deh, kita cari ini soalnya lagi. Lihat soalnya lagi. Kubus PQRS TUVW memiliki panjang rusuk 10 cm. Sudut antara PV dan bidang PQRS. 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 Sudut antara PV, ini PV dan bidang PQRS. PV bidang PQRS. Yang cari itu adalah sudut antara ini PV dan bidang PQRS ini ya. Oke, tadi berarti itu kan sudut antara PV dan bidang PQRS. Tadi kan diketahui ini kan 10 ya, kita tinggal cari aja sudut antara si ini. Karena ini kan nggak cari jarak ya, berarti tinggal cari aja sudutnya itu berarti kan 10, terus ininya kan 10, PV PQRS ya, PV PQRS ya benar, ininya kan juga 10, berarti tinggal cari ininya aja. Cos kan ya, cos theta sama dengan, kalau cos itu apa? Cos itu samping per miring. Miringnya belum kita ketahui, kita cari dulu miringnya itu dia itu diagonal ruang ya, diagonal ruang setengah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti kita cari antara ini 10 kuadrat akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 200 sama dengan akar 100 dikali akar 2 sama dengan 100 akar 2 sama dengan 100 akar 2 100 maaf ulang sama dengan 10 akar 2 sama dengan 10 akar 2 sama dengan 10 akar 2. Oke. Jadi cos itu adalah samping per miring. Sampingnya itu kalau titik P PV antara benar. Sampingnya itu adalah si 10, terus miringnya 10 akar 2 sama dengan 10 per 10 akar 2 sama dengan, kita bisa sederhanain 10 bagi 10 itu 1, berarti 1 per akar 2. Akar 2 nggak bisa dibawa, berarti kita kali lagi sama akar 2. Sama akar 2 per akar 2, berarti 1 per 2 akar 2. Berarti jarak sudut antara garis PV ya, PV ke bidang PQRS itu adalah 1/2 akar 2. Oke. Nah, udah selesai semua. Kita udah menyelesaikan soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 itu bukan nyari sin ya, tapi nyari cos. Maaf, aku keliru.
Oke, sekianlah tutorial dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa like,